Baik, Erik tidak berkata apa-apa lagi. Ia membawa mereka berjalan menuju ruang perjamuan. Daniel menyapu sekeliling tempat parkir mobil. Tidak ada mobil Rolls-Royce Silver itu. Tampaknya Tracy Moore tidak ada di sini. Alisnya yang berkerut perlahan mengendur. Ia dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tenang. Saat memasuki ruang perjamuan, lantunan irama piano yang penuh semangat terdengar diikuti dengan tepuk tangan yang meriah. Daniel tidak berlalu memperhatikannya karena Duke Louis adalah seorang pianis yang sangat handal dan dia selalu memamerkan keterampilan pianonya di setiap jamuan makan. Namun saat ia berjalan masuk dan melihat sepasang pria dan wanita yang memainkan piano itu, ia tercengang. Nona Tracy Moore sungguh datang. Rian sedikit kaget. Aku tidak melihat mobil mereka tadi. Hartono merasa sedikit heran. Nona Tracy tiba 20 menit lebih awal dari kalian. Ia langsung menuju ke villa bergaya Tiongkok, kemudian datang ke sini bersama Duke Louis. Erik berbisik memberi penjelasan. Hantu itu benar-benar masih hidup. Hartono menatap dengan dingin. Ini akan sangat merepotkan. Rian mengerutkan kening menatap Daniel. Diam. Daniel berbisik. Kedua orang itu langsung menundukkan kepala, tidak berani berbicara lagi. Ada apa? Erik merasa sedikit gelisah. Erik, Rian berbisik mengatakan beberapa patah kata kepada Erik. Erik mengangguk-anggukkan kepala. Mengerti, saya tahu harus berbuat apa. Saat ini satu lagu selesai, seluruh ruang perjamuan penuh dengan tepuk tangan meriah. Duke Louis dengan anggun memegang tangan Tracy Moore dan memberi hormat kepada semua penonton. Kedua orang itu begitu dekat, pasangan yang sempurna. Mereka mampu menarik pujian dan kekaguman orang-orang di sekitarnya. Daniel menatap mereka dengan tatapan dingin, lalu ia menepuk tangannya dengan anggun. Rian dan orang-orang lainnya juga ikut bertepuk tangan. Duke melihat Daniel, ia langsung menyapa dengan hangat. Daniel, kamu sudah datang. Saat ini para tamu di perjamuan baru melihat Daniel dan mereka dengan cepat berdiri untuk menyambutnya. Daniel menganggukkan kepala dengan sopan. Ia menyadari satu masalah. Kelima mitra kerja yang duduk di atas meja masing-masing membawa pasangan wanita. Bahkan Duke menggandeng Tracy Moore. Ia satu-satunya orang yang datang seorang diri. Tracy, kamu duduk dulu. Duke membantu Tracy duduk lalu bergegas untuk menyambut Daniel. Kenapa baru datang? Apa yang terjadi? Meskipun Daniel sedang berbicara dengan Duke, namun matanya terus menatap Tracy. Tracy sudah tampak dekat dengan beberapa mitra kerja itu. Ia juga dekat dengan istri mereka, juga membawakan setiap istri mereka sebuah hadiah. Bahkan untuk mitra kerja yang acuh dan dingin juga sudah tampak dekat dengannya. Ia mengantarkan hadiah itu dengan tangannya sendiri. Ada satu hal yang ingin aku katakan padamu. Duke menariknya ke samping lalu berkata dengan hati-hati, bolehkah aku menambah satu mitra kerja untuk proyek ini? Tidak boleh. Daniel menolaknya tanpa ragu. Daniel, jangan seperti itu. Duke menjelaskan dengan gugup. Tracy sudah mendapat persetujuan kelima pemegang saham. Mereka semua setuju jika Tracy bergabung. Aku juga tidak punya pilihan lain. Jadi, kamu sengaja mengadakan perjamuan ini untuk memaksaku. Daniel mengerutkan kening, raut wajahnya sangat serius. Siapa yang mengajarkanmu berbuat seperti ini? Duke tanpa sadar melirik Tracy Moore. Ia langsung mengalihkan kembali pandangannya. Tidak ada orang yang mengajarkanku. Awalnya, kami mengadakan perjamuan malam ini demi mengajak mitra kerja lainnya untuk berdiskusi, hanya menambahkan satu orang saja. Jadi,
Siapa yang memberitahu mereka untuk membawa pasangan masing-masing? Siapa yang mengizinkan keluarga Moore mengikuti perjamuan internal ini? Daniel bertanya dengan marah. Siapa yang menyuruhmu merahasiakan semua ini dariku? Aku. Suara dingin terdengar. Tracy Moore berjalan dengan langkah anggun. Ia menatap Daniel sambil tersenyum. Aku memberikan sebuah kejutan untukmu. Kenapa? Presiden Daniel sepertinya tidak senang. Daniel menatapnya dengan dingin lalu mengalihkan pandangannya dengan kesal menghadapi wajah ini. Tidak peduli seberapa besar kemarahannya, ia tetap tidak akan bisa mengucapkannya. Tracy, ini salah kita. Seharusnya kita mendiskusikannya dulu dengan Daniel. Duga merasa sedikit malu. Daniel, jangan marah. Bagaimana kalau perjamuan malam ini kita anggap sebagai sebuah perjamuan biasa? Perihal kerjasama, kita bicarakan lagi nanti. Aku mengeluarkan 20 triliun untuk berpartisipasi dalam saham. Masuk dengan adil dan sesuai peraturan. Kenapa masih tidak boleh bergabung? Tracy Moore balik bertanya tanpa ragu. Bahkan seorang pengusaha Korea yang mengeluarkan 30 triliun dan hanya mengharapkan 10% dari saham. Aku juga tetap tidak mengizinkannya bergabung. Daniel meliriknya dengan dingin dan bertanya pada Duke, berapa banyak yang kamu berikan? Duke berkata dengan lemas, 15. 15? Daniel tidak mampu berkata-kata lagi. Apa kamu menganggap kerjasama proyek ini modal untuk bermain dengan wanita? Apa kamu bilang? Tracy Moore berteriak dengan marah. Sedikit investasi ini tidak berarti apa-apa bagiku. Untuk proyek ini aku bahkan menggunakan sumber dayaku sendiri. Jika keluarga Moore bergabung, malah akan menambah kekuatan proyek ini. Benarkah? Daniel mengangkat alisnya bertanya, proyek ini kami siapkan untuk ekspansi ke negara Emron. Bawakan surat kuasa dari negara itu dulu, baru kita diskusikan perihal kepemilikan saham. Kamu... Tracy Moore dibuat marah olehnya sampai tidak mampu berkata-kata. Daniel, masalah ini kita bicarakan nanti. Bisakah kamu memberiku muka malam ini? Duke menarik Daniel dan berkata dengan cemas, beberapa mitra kerja sedang melihat kita. Tidak bagus berkentar di perjamuan ini. Ayo kita ke sana dulu. Anggap saja pesta makan malam. Perihal kerjasama kita bicarakan nanti. Kali ini Tracy tidak berbicara sedikit pun. Ia tidak boleh membuat Daniel tambah marah lagi. Jika tidak, dia akan benar-benar memusuhinya. Duke Lois dan beberapa mitra kerja lainnya juga akan berpihak padanya. Daniel menatap Duke dengan dingin. Ia tidak bisa berkata-kata apalagi. Faktanya Daniel bahkan bukannya kekurangan proyek. Alasan mengapa dia bekerja sama dengan Duke Lois juga bukan karena menginginkan kekuasaan keluarga kerajaan, tetapi lebih untuk membantunya secara pribadi. Pria itu sudah dijaga dengan sangat baik sejak kecil. Ia tidak tahu sisi kejam manusia. Di usianya yang ke-28 tahun, ia masih saja terlihat polos. Jika ia tidak memiliki prestasi sedikit pun, maka ia hanya bisa menjadi bahan ejekan keluarga kerajaan lainnya. Ia bahkan tidak akan dapat mempertahankan gelarnya di masa depan. Namun setelah kejadian malam ini, Daniel menyadari bahwa Duke benar-benar bukan seorang pebisnis. Sikapnya malam ini menurut Daniel merupakan sebuah kesalahan besar. Ia berubah menjadi orang lain. Daniel tidak akan memberikannya kesempatan lagi. Namun saat melihat Duke Lois yang begitu memohon, kemudian melihat Tracy, Daniel tidak lagi berkata apa-apa lagi. Ia hanya berjalan mengikuti Duke. Tracy Moore sedikit heran. Daniel Wellens yang dikabarkan begitu dingin, tidak berperasaan, kejam dan sombong, namun sekarang ia nampak mudah dibujuk. Sejak pertama kali bertemu hingga sekarang, ia terus-menerus mengalah di hadapannya. Sebenarnya apa yang ia sembunyikan?
Mungkinkah ia mengalah untuk menang, sengaja mendorong dia masuk ke dalam jebakan? Nona Tracy, harap berhati-hati. Naomi berbisik di telinganya untuk mengingatkannya, bahkan ia juga merasa Daniel terlalu mudah dibujuk. Dalam situasi yang sama, jika Tuan Lorenzo Moore yang berada di sini pasti sudah sejak awal ditendang keluar olehnya. Selamat malam, Presiden Daniel. Kelima mitra kerja berdiri menyapa Daniel dan memperkenalkan pasangan mereka masing-masing. Malam. Daniel sangat tidak menyukai situasi seperti ini. Ia berencana untuk memberikan salam sebentar lalu pergi. Seorang wanita tiba-tiba bertanya dengan hati-hati, Presiden Daniel, kenapa tidak membawa istrimu kemari? Daniel tercengang. Ia tanpa sadar menatap ke arah Tracy. Pada saat bersamaan, Duke merangkul Tracy berjalan mendekat, duduk di sebelahnya. 2 tahun yang lalu, aku melihat berita pernikahanmu. Aku sangat tersentuh. Kalian juga punya 3 anak yang menggemaskan. Benar-benar membuat orang kagum. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Dengar-dengar, ketiga anak itu kembar. Iya. Daniel melirik Tracy. Tracy Moore tertarik ketika ia mendengar topik tentang anak-anak kembar 3. Nona Tracy, Anda masih belum mengetahuinya kan? Melihat Tracy tertarik pada topik ini, nyonya itu segera mendekat dan berkata, ketiga anak kembar itu terdiri dari 2 tuan muda kecil dan seorang tuan putri kecil. Mereka sangat imut, bagaikan malaikat yang keluar dari lukisan. Sepertinya nama mereka Carlos, Carles, dan Carla. Bukankah begitu, Presiden Daniel? Nyonya itu menatap Daniel sambil tersenyum. Iya. Daniel malah diam-diam menatap Tracy. Mendengar hal ini, muncul beberapa adegan samar-samar dalam pikiran Tracy. Dia sangat ingin mengetahui apa itu, tetapi kepalanya mulai terasa sakit. Dia memegang kepalanya, tidak ingin orang lain menyadari hal ini. Oh ya, mereka juga memelihara seekor burung beo. Nyonya itu sangat antusias saat mengatakannya. Sepertinya namanya Roxy. Roxy? Naomi dan Paula saling bertatapan. Kenapa namanya begitu mirip dengan binatang peliharaan mereka? Nyonya Mandy, kenapa kamu begitu memahami hal ini? Nyonya lainnya merasa sangat tertarik. Apa masih perlu dikatakan? Nyonya Mandy mengangkat alisnya dengan perasaan bangga. Dulu, aku melihat seluruh berita tentang pernikahan Presiden Daniel. Kisah cinta mereka lebih romantis dan indah daripada kisah dalam drama percintaan. Aku sampai menangis terharu. Aku juga melihatnya, tapi tidak terlalu detail. Nyonya Laura yang ada di samping juga menanggapinya. Yang aku tahu, pengantin wanitanya adalah putri dari keluarga Hilton. Mendengar kalimat ini, ekspresi Daniel sedikit menegang dan dia mengalihkan pandangannya ke Tracy. Keluarga Hilton? Tracy mengangkat kepalanya dan menatap Daniel dengan ekspresi yang sangat rumit. Putri keluarga Hilton? Apa yang waktu itu bertindak kurang ajar pada Nona Tracy? Nyonya Mandy menatap Tracy dengan hati-hati. Dia tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Bukan yang itu namanya Linda. Dia anak haram. Nyonya Wellens yang ini adalah putri yang dilahirkan dari istri resminya. Sepertinya... Jika ini acara gosip para wanita, aku tidak akan berpartisipasi. Daniel memotong pembicaraan Nyonya Laura lalu berdiri dan mengancing jasnya. Kalian lanjutkan saja, aku permisi dulu. Presiden Daniel, suami Nyonya Laura segera berdiri dan menjelaskan, Maaf, istriku terlalu cerewet. Aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Benar, istriku juga sama. Suami Nyonya Mandy juga segera meminta maaf. Bagaimana jika aku menyuruh para wanita keluar agar kita bisa mendiskusikan bisnis dengan tenang?
Suasana menjadi sangat hening saat mendengar kalimat ini. Mereka menatap Daniel dengan penuh harap. Saat ini Tracy baru menyadari di dalam dunia bisnis dia masih tidak bisa menandingi Daniel. Dengan satu kalimat Daniel saja dia bisa langsung dikeluarkan. Benar saja Daniel menatap ke arahnya dengan tatapan dingin. Proyek ini, Presiden Daniel. Tracy menatap Daniel sambil tersenyum manis. Bagaimana kalau kita bertiga saja yang mendiskusikannya terlebih dahulu? Kita lihat nanti. Daniel sekilas menatap dingin ke arahnya lalu melangkah pergi. Sangat hebat. Rian mengikuti dari belakang sambil berteriak kegirangan di dalam hati. Hartono juga merasa sangat bangga setiap kali mereka selalu ditindas oleh para wanita itu. Akhirnya kali ini dia mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Apa-apaan ini? Naomi menggertakkan giginya dengan kesal. Ini semua orang saling berpandangan dan tidak tahu harus melakukan apa. Maaf semuanya. Duke segera meminta maaf. Hari ini aku tidak mengaturnya dengan baik. Aku tidak menjelaskan kondisinya dulu pada Daniel. Dia marah padaku, tidak ada hubungannya dengan kalian. Saat menatap Duke, tatapan mata Tracy berubah menjadi lembut. Dia adalah pria yang baik. Dalam kondisi seperti ini, dia masih memedulikan nama baik Daniel. Duke Louis, jangan merasa sungkan. Awalnya memang kami yang salah. Kami tidak seharusnya berkata sembarangan dan membuat Presiden Daniel kesal. Suami Nyonya Mandy dan suami Nyonya Laura mengangkat gelas untuk meminta maaf pada semuanya. Istrimu jujur apa adanya. Dia tidak mengatakan hal yang salah. Presiden Daniel yang terlalu berjiwa kekanak-kanakan, ujar Tracy sambil tersenyum. Aku bersulang dengan kalian. Kita lanjutkan saja perjamuan kita. Tidak perlu memodulikannya. Beberapa orang tetap terasa tidak tenang. Duke, lebih baik Anda mencari Presiden Daniel dulu. Tidak perlu mempedulikan kita. Ini makan saja dulu. Sebentar lagi aku dan Duke akan mencarinya, ujar Tracy. Daniel kembali ke villa pemandian air panas sambil menahan kekesalannya. Awalnya ia ingin menenangkan diri, tapi dia menyadari Andi dan Kiki sedang mengawasinya. Dia tahu mereka berdua adalah orang yang diutus untuk kakeknya untuk mengawasinya dan Victoria. Meski tidak ingin, dia tetap harus melanjutkan sandiwara ini. Jadi dia berganti pakaian dengan pakaian santai lalu datang ke pemandian air panas untuk mencari Victoria. Victoria mengenakan baju terusan dari sutra putih yang tipis. Dia sedang duduk sambil merendam kakinya dengan rambut panjang hitamnya yang dibiarkan tergerai. Beberapa perawat wanita sedang berjaga di samping dan memuji dengan tulus. Nona Victoria, Anda sangat cantik. Benar kecantikan Nona Victoria adalah kecantikan alami, bagai malaikat yang turun dari langit. Benar, sungguh cantik. Beberapa wanita bercengkerama dengan antusias. Victoria tersenyum lembut, angin yang berembus meniup pelan rambutnya dan semakin menampilkan kecantikannya. Hanya saja dia memiliki kecantikan yang berbeda dari Tracy. Dia seperti seorang dewi yang tidak memiliki kesan duniawi, sedangkan Tracy terpancar aura yang anggun dan elegan. Ada aura yang berbeda dari orang lain dalam sorot matanya. Setelah terdiam di tempat beberapa detik, Daniel melangkahkan kakinya. Presiden Daniel, seorang perawat wanita menyadari kedatangan Daniel dan segera memberi hormat. Presiden Daniel, perawat wanita lainnya segera berdiri di samping. Saat melihat Daniel, Victoria sedikit panik. Ia segera mengulurkan tangannya untuk mengambil sal, tapi luka di tubuhnya membuatnya hampir saja terjatuh ke dalam air. Untung saja Daniel segera menahannya dan karena tubuhnya tidak bertenaga, dia pun terjatuh ke dalam pelukan Daniel. Aroma bunga yang samar segera merebak, tubuh langsing dan lembut yang bergetar bersandar di dada Daniel terlihat sangat menawan. Kamu tidak apa-apa kan? Daniel langsung mendorongnya dan
bagaikan jaket di tubuhnya. Terima kasih. Victoria menggunakan bahasa isyarat, matanya yang jernih menatap Daniel penuh makna. Daniel duduk di kursi santai yang ada di samping. Setelah dia memberi isyarat tangan, semua perawat wanita dan pelayan mundur ke sisi samping. Di sisi tanaman semak berbunga yang tak jauh dari sana, Andi sedang menatap ke arah sini sambil memegang ponsel. Dia sedang melakukan panggilan video. Tuan Besar sangat gembira melihat keintiman Daniel dan Victoria melalui kamera ponsel itu. Barusan hujan sangat deras. Apa perjalananmu lancar? Victoria melakukan bahasa isyarat, berusaha mencari topik pembicaraan. Kalau tidak lancar, bagaimana aku bisa tiba di sini sekarang? Ujar Daniel spontan. Ekspresi Victoria menjadi kaku sejenak. Dia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Daniel bersikap seperti lelaki yang kaku, tidak peduli topik pembicaraan apapun yang dibuka Victoria. Dia selalu bisa menyudahi topik itu. Bagaimana? Apa terbiasa tinggal di sini? Daniel melirik ke arah villa. Lumayan. Victoria segera menanggapi, aku sangat menyukai tempat ini. Baguslah kalau begitu. Daniel menganggukkan kepala lalu menunjuk ke arah pemandian air panas. Sering-sering berendamlah, itu baik untuk kesehatan tubuh. Setelah itu dia ingin beranjak pergi, tapi Rian memberi isyarat mata. Dia tahu kedua mata-mata itu, Andi dan Kiki, sedang mengawasinya dari suatu tempat. Tuan Besar pasti sedang melihat adegan ini, jadi dia masih harus terus bersabar. Terasa canggung, dia tidak bisa membahas topik apapun dengan wanita lain kecuali dengan Tracy. Apapun yang dibicarakan oleh para wanita, ia tidak pernah merasa menarik. Apa tadi kamu mengalami hal yang tidak menyenangkan? Victoria tiba-tiba bertanya. Hah? Daniel sedikit terkejut. Bagaimana kamu tahu? Melihat dahimu yang sedikit mengerut. Dan dari tatapan matamu sepertinya juga ada masalah. Victoria menatap Daniel sambil tersenyum lalu melanjutkan bahasa isyaratnya. Sudah bertemu Duke Louis ya? Ada masalah dengan kerjasamanya? Bagaimana kamu tahu aku bertemu Duke? Akhirnya Daniel mengalihkan perhatiannya pada Victoria. Tuan Erik bilang kamu menghadiri perjamuan untuk bertemu dengan seorang teman penting. Ku dengar belakangan Duke Louis sedang berada di kota Bunaken. Kupikir teman penting itu seharusnya dia. Benar kan? Victoria tersenyum sambil melakukan bahasa isyarat. Lalu, kenapa aku bisa tahu suasana hatimu kurang baik? Apa kamu lupa aku belajar psikologis?